Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad bin Ali bin Abdul Qadir al-Husaini adalah Al-Makrizi. Dia lahir pada tahun 766 Hijriah di desa Barjuam, Kairo. Selama masa anak-anak dan remaja, Al-Makrizi dididik oleh kakeknya yang bernama Hanafi Ibnu Sa'ik, seseorang penganut mazhab Hanafi. Karena keadaan keuangan ayahnya yang buruk, Al-Makrizi muda pun tumbuh berdasarkan pendidikan mazhab ini. Setelah kakeknya meninggal pada tahun 786 Hijriah, Al-Makrizi beralih ke mazhab Syafi'i meskipun pemikirannya lebih cenderung menganut mazhab Zahiri. Al-Makrizi mencintai ilmu pengetahuan sejak muda. Selain fikih, ia memperdalam hadis dan sejarah. Dan salah satu tokoh yang sangat mempengaruhinya adalah Ibnu Khaldun. Dari Ibnu Khaldun, Al-Makrizi mengembangkan ketertarikannya pada ilmu sosial dan ekonomi. Pada usia 22 tahun, Al-Makrizi mulai bekerja di pemerintahan dinasti Mamluk. Ia bergabung dengan Diwan Al-Insa atau yang disebut dengan Sekretariat Negara pada tahun 788 Hijriah dan kemudian menduduki berbagai posisi penting seperti Wakil Hakim Syafi'i dan Muhtasib atau yang disebut sebagai pengawas pasar di Kairo. Sebagai muhtasib, ia terjun langsung dalam urusan ekonomi seperti pergerakan harga dan kebijakan perdagangan. Pengalaman di pemerintahannya, terutama di dalam melihat ketidakadilan dan korupsi, menginspirasi Al-Makrizi untuk menulis Iqtisad al-Ummah bi Kashf al-Ghummah. Karya ini mengkritik kebijakan moneter, pemerintahan, dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab inflasi di Mesir, termasuk bencana alam dan kesalahan kebijakan seperti pencetakan uang yang berlebihan. Di akhir hayat, Al-Makrizi kembali ke Kairo untuk menulis, mengajar, dan menunaikan ibadah haji. Ia wafat pada 27 Ramadan 845 Hijriah, meninggalkan karya-karya berharga yang berpengaruh dalam pemikiran ekonomi dan sejarah Islam. Selama hidupnya, Al-Makrizi menulis lebih dari 100 buku yang mencakup berbagai disiplin ilmu dengan fokus utama pada sejarah Islam. Buku-bukunya tidak hanya menyajikan catatan sejarah, namun mencakup bidang-bidang lain, menjadikannya salah satu sejarawan yang paling produktif pada masanya. Al-Makrizi dikenal karena karya-karya kecilnya yang unik, di mana ia mendalami topik-topik spesifik yang tidak terbatas pada sejarah saja, tetapi pada aspek sosial, ekonomi, dan juga budaya. Seorang peneliti bernama Al-Sayyal mengklasifikasikan karya-karya kecil Al-Makrizi menjadi 4 jenis. Pembagian ini menunjukkan keragaman minat dan keluasan pengetahuan Al-Makrizi, yang tak hanya mendokumentasikan peristiwa, tetapi juga menganalisis berbagai fenomena masyarakat pada zamannya. Beberapa karya terkenal Al-Makrizi antara lain, yang pertama ada Al-Ighosah al-Ummah bi Kashf al-Ghummah yang berisi kritik Al-Makrizi terhadap kebijakan moneter dinasti Mamluk serta membahas penyebab inflasi dan dampak ekonomi di Mesir. Yang kedua ada Al-Mawa'iz wa al-I'tibar bi Zikr al-Khittat wa al-Athar, merupakan dokumentasi sejarah dan geografi Mesir serta menyajikan kehidupan sosial masyarakat pada zamannya. Lalu yang ketiga ada Kitab As-Suluk li Ma'rifat Duwal Al-Muluk yang isinya sejarah pemerintahan dinasti Mamluk serta mengulas detail administrasi kerajaan dan peristiwa politik. Pemikiran ekonomi Al-Makrizi banyak dipengaruhi oleh situasi sosial dan politik yang ia saksikan selama dinasti Mamluk di Mesir. Ia dikenal kritis terhadap kebijakan moneter yang diambil pemerintah, terutama dalam bukunya
Al-Ighothah Al-Ummah Bikashf Al-Ghummah. Dalam karya ini, Al-Makrizi menjelaskan bagaimana inflasi merusak perekonomian Mesir dan menyalahkan beberapa faktor utama seperti pencetakan uang secara berlebihan, pajak yang memberatkan rakyat, serta bencana alam yang memperburuk keadaan ekonomi. Al-Makrizi menganggap bahwa inflasi dan kemerosotan ekonomi tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga oleh kebijakan pemerintah yang tidak bijak. Ia memperingatkan bahwa pencetakan uang yang berlebihan akan menurunkan nilai mata uang dan memicu kenaikan harga-harga barang secara tajam. Selain itu, pajak yang tinggi dianggapnya sebagai beban yang menekan rakyat, yang pada akhirnya memperparah kemiskinan dan ketidakstabilan sosial. Al-Makrizi membagi konsep uang menjadi 3 bagian. Yang pertama, sejarah dan fungsi mata uang, lalu implikasi penciptaan mata uang buruk, dan yang ketiga, konsep daya beli uang. Sejarah dan fungsi mata uang. Bangsa Arab menggunakan dinar emas dan dirham perak yang diadopsi dari Romawi dan Persia. Penggunaan ini dijustifikasi oleh Rasulullah dan berlanjut hingga Khalifah Umar menambahkan lafaz Islam pada 18 Hijriah. Pada 76 Hijriah, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dinar dan dirham Islam yang bertahan hingga Al-Mu'tasim dari dinasti Abbasiyah. Menurut Al-Makrizi, kekacauan dimulai ketika kaum Mamluk mencetak dirham campuran dan fulus, mata uang tembaga, yang menurunkan nilai uang dan merugikan rakyat. Fulus awalnya diterbitkan untuk transaksi kecil pada era Ayyubiyah, malah berkembang berlebihan hingga masa Sultan Al-Adil Kitbuga dan Sultan Al-Zahir Barkuk. Menurut Al-Makrizi, mata uang yang dapat diterima sebagai standar nilai, baik menurut hukum, logika, maupun tradisi, hanya yang terdiri dari emas dan perak. Oleh karena itu, mata uang yang menggunakan bahan selain kedua logam ini tidak layak disebut dengan mata uang. Ia menyatakan bahwa keberadaan fulus tetap diperlukan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dan untuk berbagai biaya kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Dengan kata lain, penggunaan fulus hanya diizinkan dalam berbagai transaksi yang berskala kecil. Sementara itu, walaupun menekankan urgensi penggunaan kembali mata uang yang terdiri dari emas dan perak, Al-Makrizi menyadari bahwa uang bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kenaikan harga. Implikasi penciptaan mata uang buruk. Al-Makrizi menyatakan bahwa mata uang berkualitas buruk atau bad money akan menghilangkan mata uang berkualitas baik atau good money dari peredaran. Hal ini dipicu oleh kebijakan penguasa yang berbeda dalam mencetak dinar dan dirham, mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi, terutama saat pasokan logam terbatas atau harga emas dan perak turun. Pada tahun 569 Hijriah, di bawah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, kualitas mata uang menurun drastis. Masyarakat lebih memilih menyimpan dan melebur mata uang berkualitas baik menjadi perhiasan, sementara uang buruk tetap beredar. Ini menyebabkan mata uang lama yang lebih berkualitas kembali dipakai masyarakat. Konsep daya beli uang. Al-Makrizi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pencetakan uang dan aktivitas produksi. Jika diabaikan, daya beli real uang akan menurun. Al-Makrizi juga menekankan para pedagang agar tidak mudah terkesima akan peningkatan laba, karena keuntungan tersebut akan hilang saat mereka menghadapi biaya pengeluaran yang lebih tinggi. Selanjutnya, teori inflasi menurut Al-Makrizi.
Inflasi menurut Al-Makrizi yaitu saat terjadinya kenaikan harga-harga secara umum dan berlangsung secara terus-menerus. Dalam bukunya, Itghasatul Ummah Bikashfil Gummah, Al-Makrizi menceritakan tentang berbagai bencana yang terjadi di Mesir pada masa Raja-Raja Mesir. Dan bencana-bencana tersebut yang menyebabkan harga-harga mengalami kenaikan, yang biasa disebut dengan inflasi. Dalam uraian berikutnya, Al-Makrizi membahas permasalahan inflasi secara lebih detail. Al-Makrizi mengklasifikasikan permasalahan inflasi berdasarkan faktor penyebabnya ke dalam dua hal, yaitu inflasi yang disebabkan oleh faktor alamiah dan inflasi akibat kesalahan manusia. Yang pertama, inflasi alamiah. Sesuai namanya, inflasi ini disebabkan oleh berbagai faktor alamiah yang tidak bisa dihindari umat manusia. Menurut Al-Makrizi, ketika suatu bencana alam terjadi, berbagai bahan makanan dan hasil bumi lainnya mengalami gagal panen, sehingga persediaan barang-barang tersebut mengalami penurunan yang sangat drastis, dan terjadi kelangkaan. Akibatnya, transaksi ekonomi mengalami kemacetan, bahkan berhenti sama sekali. Yang kedua, inflasi karena kesalahan manusia. Selain faktor alam, Al-Makrizi menyatakan bahwa inflasi dapat terjadi akibat kesalahan manusia. Ia telah mengidentifikasi 3 hal yang menyebabkan terjadinya inflasi ini. Ketiga hal tersebut adalah korupsi dan administrasi yang buruk, pajak yang berlebihan, dan peningkatan sirkulasi mata uang fulus. Adapun solusi inflasi menurut Al-Makrizi menawarkan beberapa solusi untuk mengatasi inflasi yang berfokus pada penghapusan penyebab-penyebab inflasi tersebut. Yang pertama, menghilangkan korupsi. Al-Makrizi menekankan pentingnya memberantas korupsi dalam pemerintahan dan sektor publik sebagai langkah awal untuk mengatasi inflasi. Untuk menghadapi situasi demikian, Al-Makrizi menggunakan pendekatan agama dan akhlak. Menurutnya, para pejabat telah banyak melanggar ketentuan syariat, dan akhlak yang ditunjukkan mereka sama sekali tidak berdasarkan akhlak mulia. Karena itulah harus ada upaya untuk mengembalikan akhlak dan moral pejabat agar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, pengurangan pajak. Al-Makrizi mengajukan agar pemerintah mengembalikan besaran pajak sesuai dengan tarif yang berlaku sebelumnya. Tarif pajak yang normal dapat memberikan insentif para petani dan meningkatkan produktivitas untuk bekerja. Ketiga, pengendalian sirkulasi uang. Penciptaan uang atau fulus yang berlebihan harus dihindari. Al-Makrizi merekomendasikan penggunaan mata uang tradisional seperti dinar dan dirham sebagai alternatif yang lebih stabil. Yang keempat, peningkatan produksi pertanian. Al-Makrizi juga mengusulkan peningkatan produksi pertanian untuk mengatasi kelangkaan barang dan kebutuhan pokok. Yang kelima, kebijakan moneter dan fiskal. Ia percaya bahwa pemerintah perlu menerapkan kebijakan moneter dan fiskal yang efektif untuk menstabilkan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Melalui pendekatan ini, Al-Makrizi berusaha untuk memberikan solusi yang komprehensif terhadap masalah inflasi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan dengan penekanan pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Membahas mengenai kebijakan moneter, menurut Al-Makrizi dalam karyanya, beliau mengkritisi kebijakan moneter yang diterapkan pada masa pemerintahan Bani Mamluk. Beliau berpendapat bahwa kebijakan tersebut telah merusak perekonomian dan menyebabkan penderitaan bagi masyarakat. Beberapa kritik utama Al-Makrizi, yang pertama, penerbitan fulus yang berlebihan menyebabkan adanya inflasi. Yang kedua, kualitas uang yang buruk seperti bahan yang mudah rusak dan ukuran yang tidak seragam. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar fulus terhadap emas dan perak terus signifikan. Dan yang terakhir, pemerintahan kurang melakukan pengawasan terhadap peredaran uang. Akibatnya banyak pihak yang mengambil keuntungan dengan memasukkan uang tersebut. Kebijakan moneter yang buruk pada masa Bani Mamluk memiliki dampak yang sangat merugikan, antara lain: pertama, kemerosotan ekonomi. Inflasi yang tinggi dan ketidakstabilan mata uang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Kedua, kesenjangan sosial. Ketidakstabilan ekonomi memperburuk kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Ketiga, kerusuhan sosial. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dapat memicu adanya kerusuhan sosial. Dari dampak tersebut, Al-Makrizi menawarkan solusi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dalam kebijakan moneternya. Pokok-pokok pemikiran Al-Makrizi, yang pertama, standar emas dan perak. Al-Makrizi sangat meyakini bahwa hanya emas dan perak yang layak dijadikan sebagai mata uang. Yang kedua, penolakan uang kualitas rendah. Beliau berpendapat bahwa keberadaan uang berkualitas rendah akan menghilangkan uang berkualitas tinggi. Yang ketiga, stabilitas uang. Al-Makrizi sangat menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai uang untuk menjaga stabilitas perekonomian. Yang keempat, peran pemerintahan. Menurut Al-Makrizi, pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas moneter, dan ada pun yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu A. Pengelola pasokan uang untuk menghindari terjadinya inflasi, B. Intervensi harga dalam kerangka kemaslahatan bersama, dan C. Pengawasan dalam proses pencetakan uang. Menurut Al-Makrizi, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap harga didorong oleh beberapa faktor. Pertama, defisit anggaran yang dialami oleh pemerintah akibat salah manajemen dalam mengatur belanja negara. Kedua, terjadinya bencana alam seperti taun dan berkurangnya debit air sungai Nil. Ketiga, penurunan nilai mata uang, yaitu penurunan nilai uang fulus dibandingkan dua mata uang lainnya, dinar dan dirham. Konsep teori inflasi dan kebijakan moneter yang dikemukakan oleh Al-Makrizi, meskipun berasal dari abad ke-14, masih relevan dan memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks ekonomi global saat ini. Beberapa relevansi tersebut antara lain: yang pertama, stabilitas nilai uang. Konsep ini menjadi landasan utama dalam kebijakan moneter modern. Al-Makrizi menekankan pentingnya pengelolaan pasokan uang yang bijaksana. Hal tersebut seiring dengan kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagai lembaga Bank Sentral Indonesia, bertanggung jawab dalam mengendalikan inflasi melalui kebijakan suku bunga. Yang kedua, peran pemerintah dalam mengatur uang. Al-Makrizi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mengatur peredaran uang dan mencegah adanya inflasi. Konsep ini sejalan dengan fungsi bank sentral modern yang memiliki mandat untuk menjaga stabilitas harga. Dan yang ketiga, stabilitas nilai tukar. Al-Makrizi juga memperhatikan stabilitas nilai tukar sebagai faktor penting dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah Indonesia melalui kebijakan moneter dan kebijakan fiskalnya berusaha mempertahankan stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Upaya ini dapat membantu mengendalikan inflasi, terutama inflasi impor, dengan mempengaruhi harga impor yang berkontribusi pada indeks harga konsumen.